较奇妙。Halo semuanya, ketemu lagi di channel Numonster ID. Hari ini kita mau nge-recap sebuah film yang berjudul The Cyan Dragon. Film yang dibuat tahun 2020 ini menceritakan tentang perang antara dua kerajaan yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, kerajaan yang berperang itu bernama Kerajaan Ying dan juga Yao. Kerajaan Ying bisa dibilang merupakan kerajaan yang mempunyai satu tujuan, yaitu kepengen menguasai seluruh dunia. Hal itu berbanding terbalik dengan Kerajaan Yao, di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan yang santai, damai, dan gak mau nyari keributan. Tapi meskipun begitu, kedua kerajaan ini bukanlah kerajaan ecek-ecek cuy. Karena Kerajaan Ying memiliki seekor naga berkepala 9 yang mereka puja sebagai dewa. Sementara Kerajaan Yao mempunyai seekor naga biru atau Cyan Dragon yang tersembunyi di dalam tubuh seorang jenderal yang bernama Ling Tianli. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam inti ceritanya, seperti biasa, joget dulu. Jenderal Tianli merupakan sosok yang akan berada paling depan ketika pertempuran itu terjadi. Dan untuk bisa mengalahkannya, itu nggak gampang. Karena di dalam tubuhnya bersemayam naga biru yang disebutkan di awal tadi. Selama beberapa generasi, naga biru udah tinggal dan menggunakan tubuh dari keluarga Ling sebagai hostnya. Dan bahkan karena saking kuatnya, nggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan si Jenderal Tianli. Tapi pada saat Kerajaan Yao hampir memenangkan pertempuran, tiba-tiba muncul anggota dari Kerajaan Ying yang memiliki kemampuan khusus yang datang sambil mengeluarkan sosok dewa mereka yang diberi nama Xianglu. Melihat anak buahnya kewalahan, Tianli langsung menggunakan kekuatan naga biru untuk melawan mereka. Namun, karena anggota tersebut memiliki kekuatan khusus, akibatnya Tianli harus terluka parah setelah terkena serangan dari salah satu anggota yang bernama Dizong, si ahli pengguna mantra. Nah, sebelum mati, Tianli sempat memberikan kekuatan naga biru miliknya kepada seorang prajurit random yang bernama Xiang Tian. Di sini, Tianli meminta supaya Xiang Tian kembali ke kota kerajaan dan mencari adik perempuannya yang bernama Ling Xuanji. Setelah sang jenderal mati, pergilah Xin Tian untuk mencari Xuanji. Nah, singkat cerita, ketemulah Xian Tian dengan Xuanji yang pada saat itu, si Xuanji ini baru aja mendapatkan laporan kalau abangnya yaitu Tianli udah gugur dalam pertempuran. Dari sana, Xuanji yang tahu kalau naga biru berada di dalam tubuhnya Xian Tian kemudian mencoba mengeluarkannya. Tapi yang bikin Xuanji kaget adalah ternyata si naga kecil ini malah memilih Xian Tian sebagai inang yang baru. Yang padahal selama beberapa generasi, naga biru itu selalu memilih keturunan dari keluarga Ling. Xuanji lalu membawa Xian Tian menuju ke ruang bawah tanah, tempat di mana si naga biru tersebut lahir. Di sini Xuanji menceritakan kalau dulunya dunia ini dikuasai oleh banyak monster dengan berbagai macam bentuk. Nah, setelah manusia ada, mereka lalu menyembah makhluk-makhluk itu sebagai dewa. Dari sana, manusia lalu membentuk kerajaan masing-masing berdasarkan kekuatan dari monster yang menjadi dewa mereka. Naga biru memilih Kerajaan Yao dan menjadikan keluarga Ling sebagai keturunan yang berhak menerima kekuatan dari si naga biru. Konon kabarnya, jika si pengguna bisa memakai kekuatan naga biru sampai ke level maksimal, maka dia bisa mendapatkan baju zirah yang luar biasa kuat. Di lain sisi, Xianglu atau sosok naga kepala 9 yang dipuja oleh Kerajaan Ying merupakan monster yang haus darah. Bahkan makhluk tersebut mempunyai kekuatan penghancur yang bisa membuat dunia ini musnah dalam seketika. Nah, karena ambisinya itu menyebabkan Kerajaan Ying dan Yao telah berperang selama beberapa generasi. Sampai kemudian puluhan tahun yang lalu, leluhur dari keluarga Ling berhasil menghentikan si naga kepala 9 setelah dia mengalahkan tubuh inangnya. Yang mana hal itu membuat Kerajaan Ying langsung menyerah. Tapi karena sekarang Kerajaan Ying bangkit lagi, alhasil mereka nggak punya pilihan selain melakukan
melakukan perlawanan. Nah, dengan tidak adanya Jenderal Tianli, ditambah lagi naga biru yang nggak bisa dikeluarkan dari tubuh Xiantian, maka dengan begitu Xianji terpaksa harus menjaga dan memastikan keamanan Xiantian. Next, Xiantian yang berada di dalam kamar mencoba berinteraksi dengan si naga biru. Di sini Xiantian sempat bertanya kepada sang naga kenapa memilih dirinya sebagai inang, dan apakah si naga ini nantinya bisa mengalahkan naga kepala 9 jika mereka bertemu. 你当初为什么要选我？打不打得过那个好几个头的怪物啊？ Sekiranya ada yang paham bahasa naga, tolong dibantu ya. Nah, sementara itu di sisi lain, Xianji bertemu dengan Raja Yao yang lagi berdiskusi dengan para menterinya perihal bagaimana cara mereka mencegah serangan dari kerajaan Ying. Ketika bertemu dengan sang raja, Xianji mengatakan kalau mereka masih mempunyai harapan karena si naga biru masih ada dan kini berada di dalam tubuh salah seorang prajurit. Mendengar hal tersebut, seorang menteri lalu menertawainya sambil mengatakan bagaimana mungkin gitu prajurit bawahan bisa mengendalikan kekuatan naga biru yang begitu besar. Namun bagi Xianji hal itu bukanlah suatu masalah. Di sini dia berjanji akan melatih pemuda itu di perbatasan supaya bisa mengendalikan si naga biru, dan jika itu berhasil maka Xianji akan membawanya ke medan pertempuran. 好，顾命你即日启程。兴隆尚在，臣赞同林大人的想法。我龙国宁王不卑。 Beberapa waktu kemudian, si Perdana Menteri yang sebelumnya menertawai kepemilikan dari naga biru ternyata merupakan seorang pengkhianat, di mana dia ini rupanya udah memberikan semua informasi tentang segala hal kepada kerajaan Ying. Namun alih-alih diberikan tugas yang baru, si menteri ini tiba-tiba dibunuh oleh seorang suruhan yang bernama Fei Du, alias si bayangan cepat. Nah, di lain sisi, akhirnya Xianji bersama dengan dua orang temannya yang bernama Qian dan juga Lusan langsung melatih Xiantian tentang berbagai macam kemampuan serta keterampilan. Mulai dari bagaimana caranya naga biru bekerja, sampai nantinya Xiantian bisa menggunakannya sampai ke level tertinggi. Tapi di tengah latihan, tiba-tiba mereka dicegat oleh anak buahnya Dizong. Nah, karena masih cemen, di sini Xiantian sempat kabur. Tapi si naga biru yang ada di tubuhnya sepertinya berusaha memberitahu kalau Xiantian nggak boleh kabur di dalam pertempuran. Akhirnya baliklah dia. Tapi karena ilmunya Xiantian masih mentah, alhasil dia pun terluka parah. Dari sana mereka kemudian mundur. Namun mereka harus terpisah karena Xianji harus cepat-cepat membawa kabur Xiantia yang terluka sebelum tertangkap oleh anak buahnya Dizong. Sementara itu, Dizong berhasil menembus masuk kota perbatasan, yang itu artinya pasukan kerajaan Ying sedikit lagi bakal sampai di pusat kerajaan Yao. Nah, malam harinya Xiantian dan juga Xianji bertemu kembali dengan Qian dan Lusan. Singkat cerita, di tengah malam Xiantian meneruskan latihannya. Kali ini Xianji berniat mengajarkan bagaimana caranya menggunakan mantra untuk membangkitkan naga biru. Tapi baru aja mulai, tiba-tiba anak buah Dizong muncul dan meminta untuk menyerahkan naga biru. Dalam kejadian itu, salah satu anggota yang bernama Luanbo alias si pengintai berusaha mendapatkan naga biru dari dalam tubuh Xiantian. Untungnya, Lusan berhasil menghentikannya tepat sesaat setelah setengah dari kekuatan tersebut berpindah ke dalam batu. Xianji memang pada akhirnya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya itu. Tapi semuanya itu juga harus dibayar mahal ketika Lusan dan Qian juga harus menjadi korban. Ketika melihat teman-temannya mati, Xiantian sempat mau menyerah. Apalagi dia ini nggak mau kalau nantinya dia nggak bisa menyelamatkan semua orang seperti yang diharapkan oleh Xianji. Keesokan harinya, setelah mengobati luka yang diderita oleh Xianji dan mengubur jasad kedua temannya, Xiantian kemudian terlibat perbincangan serius dengan Xianji. Di sini Xianji mengatakan kalau Xiantian nggak mau menjadi penolong negeri ini, ya udah nggak apa-apa, karena percuma aja gitu kalau emang nggak ada kemauan dari Xiantian. Xianji juga sadar kalau ini sebenarnya bukan tanggung jawab Xiantian, karena semuanya ini seharusnya menjadi tanggung jawab keturunan Ling. Tapi berhubung si naga biru memilih orang lain, ya
Ya jadi mau gimana lagi. Nah keesokan harinya Xianji rupanya memutuskan untuk menghadapi Dizong sendirian. Di sini tampak Xianji menggunakan sedikit kekuatan dari naga biru yang sebelumnya udah terserap ke dalam batu. Namun sayangnya karena kekuatan naga biru nggak sepenuhnya menyatu dengan Xianji, alhasil dia pun dikalahkan setelah Dizong mengeluarkan kekuatan naga kepala 9. Untungnya sebelum akan dihabisi, Xiantian lalu muncul dan menyelamatkan Xianji. Dari sana mereka berdua lalu bersama-sama bertarung melawan Dizong. Tapi karena kekuatan si Dizong ini memang terlalu kuat, akibatnya mereka berdua malah jadi sasaran empuk. Gak sampai situ aja, Dizong kemudian memanggil sosok naga kepala 9 yang dia gunakan untuk memangsa tubuhnya Xianji. Yang mana hal itu ternyata semakin membuat Xiantian marah, di mana pada akhirnya dia berhasil bersatu dengan naga biru yang ada di dalam tubuhnya. Xiantian yang udah terbang ke langit langsung menungkik tajam dan mendarat tepat di hadapan Dizong. Di sini kita bisa melihat bagaimana Xiantian akhirnya berhasil menguasai teknik tertinggi dari kekuatan naga biru, di mana pemuda ini sekarang memiliki jubah emas anti karat. Setelah kalah, tubuh Dizong rupanya langsung menyatu dengan monster naga kepala 9, sosok mengerikan yang pastinya membuat setiap lawannya jadi ketakutan. Xiantian sempat kesulitan, tapi karena kekuatan naga biru emang terlalu overpower, alhasil naga kepala 9 pun berhasil dikalahkan untuk selamanya. Dan tamat cuy, endingnya lumayan keren lah ya. Terutama pas di pertarungannya tadi. Film ini memiliki plot yang simple dan gak ngejelimet, jadi masih enak lah ya buat ditonton sambil rebahan. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now.